Debat perdana calon kepala daerah di Bojonegoro, Jawa Timur berakhir ricuh. Kericuan terjadi setelah salah satu paslon tidak mau mengikuti aturan yang diputuskan KPU. Hingga akhirnya debat pun dibubarkan. Debat perdana Pilkada Bojonegoro berakhir dengan kericuhan Sabtu malam. Dalam acara ini KPU menerapkan debat antara para calon wakil Bupati Bojonegoro dengan tema tata kelola lahan dan sumber daya yang berkeadilan. Pemilihan Bupati Bojonegoro 2024 diikuti dua paslon yakni nomor urut 1 Teguh Haryono, Farida Hidayani, dan paslon nomor urut 2 Setio Wahono Nurul Aziza. Saat di atas podium, Farida menyebutkan sesuai keputusan KPU nomor 1363 dan SK KPU Bojonegoro nomor 1529 yang menjelaskan pelaksanaan debat dilakukan oleh pasangan calon. 1363 yang diterbitkan tanggal 23 September 2024 dan SK KPU Bojonegoro nomor 1529 yang diterbitkan tanggal 24 September 2024 yang mencatatkan debat dilakukan oleh pasangan calon. Untuk itu kami karena satu kesatuan. Kericuan pecah setelah calon wakil bupati nomor urut 1 Farida Hidayati memanggil calon bupati Teguh Haryono untuk naik ke atas podium debat. Pemenangan Bupati Bojonegoro Bapak Teguh Haryono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Forkompinda, Ketua dan anggota KPU, Ketua dan anggota Bawaslu, tim panelis Bapak dan Ibu sekalian, pasangan calon Bapak Suryo Setio Wahono dan Nurul Aziza. Mohon maaf Bapak, sesuai dengan instruksi Bapak. Baik, kalau begitu teman-teman semuanya, debat kali ini tidak akan kita lanjutkan sampai nanti. Ketegangan antar tim pemenangan paslon sempat terjadi. Sejumlah pendukung paslon nomor urut 2 Setio Wahono dan Nurul Aziza tidak terima dan dianggap tidak adil. Apakah salah saya berdiri di sini? Ya, ini masalah Peraturan mana yang saya langgar? peraturan mana yang melanggar? Jadi Ketua KPU Bojonegoro Robi Adi Perwira meminta pasangan calon untuk mematuhi peraturan debat yang hanya boleh diikuti calon wakil bupati. Robi bahkan sempat beberapa kali menghentikan sementara debat untuk memberikan waktu kedua belah pihak berunding. Namun selama 1 jam tidak ada titik temu hingga debat akhirnya dibatalkan. kalau kami dirasa melanggar regulasi, bisa kami dievaluasi atau dilaporkan ke pihak yang terkait. Jadi kami mau sekali lagi kami mohon maaf kepada masyarakat Bojonegoro atas ketidaknyamanan sekali lagi. Pihak KPU menyarankan jika ada pihak yang dirugikan bisa melakukan keberatan ke DKPP. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran Menteri Kabinet Merah Putih Senin pagi. Selain Menteri, Presiden juga melantik 5 pejabat setingkat Menteri, yakni Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik. Demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta. 48 Menteri Kabinet Merah Putih dilantik Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pelantikan Kabinet Merah Putih ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 133 P tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Selain menteri, Presiden juga melantik 5 pejabat setingkat menteri, yakni Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Mantan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan turut dilantik oleh Presiden sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Pembacaan sumpah dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo yang diikuti para menteri dan pejabat setingkat menteri. Usai melantik, Presiden dan Wakil Presiden berfoto bersama para menteri di tangga Istana Merdeka. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Damar Wijaksana, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan turut dilantik oleh Presiden sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Luhut menjelaskan tugas dan targetnya mengenai perekonomian di Indonesia usai dilantik pada Senin pagi. Minta membantu untuk tata kelola, karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu bisa membuat kita lebih efisien. Jadi source of revenue kita seperti katalog, simbara untuk batu bara, simbara nikel, simbara sawit, dan juga government teknologi itu menjadi target Presiden. Saya pikir kita kerjakan dengan bersama-sama, mestinya dalam 1-2 tahun ini bisa. Quick win daripada Presiden Prabowo, saya kira katalog versi 6 sudah akan kita tunjukkan oleh beliau. Saya kira itu akan membuat 85% lebih dari Pemirsa, selain para menteri, Presiden Prabowo juga resmi melantik Wakil Menteri Merah Putih di Istana Merdeka Senin sore. Lima 55 wakil menteri dan 1 sekretaris Kabinet Merah Putih dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin sore. Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan sumpah dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang diikuti para wakil menteri dan kepala badan. Presiden Prabowo Subianto kembali didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat melantik para wakil menteri Kabinet Merah Putih. Banyak tokoh akademisi dan profesional hingga artis mengisi Kabinet Merah Putih. Selain wakil menteri, Presiden Prabowo juga melantik mantan ajudannya yakni Mayor Teddy Indrawijaya sebagai sekretaris kabinet. Usai melantik, Presiden dan Wakil Presiden juga berfoto bersama para wakil menteri di tangga Istana Merdeka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang kunjungan kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, objek wisata Kebun Raya Gunung Tidar yang berada di sekitar Akademi Militer ditutup untuk sementara. Penutupan berlangsung selama 6 hari, mulai hari ini hingga Minggu 27 Oktober mendatang. Pagi tadi hanya petugas kebersihan dan petugas yang bekerja di kawasan objek wisata gunung yang tidak beraktivitas. Sudah tidak ada wisatawan yang berkunjung untuk naik ke Gunung Tidar. Menurut pengelola Kebun Raya Gunung Tidar, alasan penutupan setelah diadakan rapat oleh pihak terkait dan juga mengantisipasi keamanan terkait dengan kunjungan Presiden. Gunung Tidar merupakan bukit yang berada di tengah kota Magelang, menjadi destinasi wisata religi yang berbatasan langsung dengan komplek Akademi Militer. Karena memang kami menerima himbauan untuk tutup sementara
mulai tanggal 22 sampai 27 Oktober 2024. Terus ini akan dibuka lagi per kapan, Pak? Akan dibuka lagi tanggal 28 Oktober 2024. Untuk aktivitas teman-teman juga lapangan tetap seperti biasa asal tidak mengganggu keamanan dari Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri acara pisah sambut antara Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Dalam kesempatan ini, RK turut menyampaikan rasa terima kasih kepada Jokowi yang telah sukses memimpin Indonesia selama 10 tahun. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyambut kedatangan Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Pisah sambut Presiden ini turut dihadiri sejumlah pejabat negara dan tokoh, salah satu dia calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil. Dalam kesempatan ini, RK menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Jokowi serta harapan terhadap pemerintahan baru ke depannya. Rasa terima kasih kepada Jokowi yang sudah 10 tahun dan menyampaikan selamat bekerja, dukungan 1000% dari kami bangsa Indonesia, warga Indonesia. Apalagi kalau nanti terpilih Gubernur Jakarta, program-program pusat ya. Tadi kan pesan Pak Prabowo, pemimpin harus bekerja untuk rakyat, itu pasti ya. Sebelum ke Istana Merdeka, Ridwan Kamil bersama warga Jakarta menyambut arak-arakan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Mantan Gubernur Jawa Barat ini berharap dengan pemimpin Indonesia yang baru dapat membawa bangsa ini semakin maju ke depannya. Selain itu, RK juga kagum dengan sosok Presiden Jokowi yang telah berhasil memimpin Indonesia selama 10 tahun. Bahkan berencana ingin mengadakan pertemuan dengan Jokowi lantaran pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta sebelumnya. Tim Liputan, iNews melaporkan.